Nah di Jakarta ini benar-benar kita dituntut banget bro untuk berubah dari segi cara pemikiran, cara doing business, bagaimana kita menghandle karyawan, bagaimana kita membuat sebuah packaging bisnis yang bagus, bagaimana kita merunning bisnis. Nah disitulah sebenarnya pertempurannya. Halo sahabat di Interviewer, ini saya dapat kehormatan untuk kedatangan Sisi Lamsari Sadewa, salah satu founder dari PT Kebab Raffi Baba Raffi. Kebab Turki Baba Raffi. Sorry, tapi belakangnya ada TBK-nya. So keren banget karena dari lantai trotoar sampai ke lantai bursa. Nah hari ini kita akan bedah habis gimana sih caranya tuh, kok bisa sih ya dari bener-bener kata-katanya nih, gak tau bener apa kagak nih, dari dikejar sama Satpol PP. Bener banget, gak ada sama sekali yang di make up beneran. Gak ada make up ya. Dan itu berapa tahun yang lalu sis? Oh my god, itu kayak hampir 19 tahun lebih ya, hampir 20 tahun. Yes, 2003. Dan yes. Sekarang bulan lalu ya, atau 2 bulan lalu baru IPO. Bulan Agustus. Agustus 2022. Sudah ke lantai bursa. Mantap banget. Dengan kode saham apa? Raffi. R-A-F-I. Oke, bicara tentang ketika benar-benar masih di lantai trotoar. Itu gimana tuh? Yes. Singkatnya aja. Sebenarnya kalau kita bisnis ya bro ya, itu ada 5. Ini kalau saya mencoba membaca patternnya ya, ada 5 stages. Yang pertama, stagesnya itu adalah kita berjualan online. Berjualan online dulu. Yang kedua adalah kita berjualan franchise. Ya, yang ketiga adalah kita berjualan, kita mengembangkan bisnis dengan cara mendapatkan VC atau venture capital. Modal ya. Dan yang keempat adalah kita bisa membuka di luar negeri. Gitu ya, karena kalau luar negeri otomatis brand ini jadi naik bro, bagus banget gitu. Dan yang kelima adalah kemudian kita juga terakhir yang mungkin adalah gongnya gitu ya, tapi tentunya ke depan masih banyak lagi opportunity yang bisa didapatkan ya, itu adalah IPO. Nah jadi ketika even belum memulai stage pertama online, kita benar-benar mulai dari gerobakan pinggir jalan kaki 5, gerobak warna putih yang dipikir orang adalah jualan martabak atau jualan gorengan. Gerobak warna putih. Yes, even nggak tahu. Oke, kalau yang namanya jualan gerobakan tuh harus sewa tempat atau bagaimana. Jadi benar-benar kita mulai dari sesuatu yang kita pikir bakal bisa works untuk di market, yaitu adalah berjualan burger. Seiring waktu burger kok bagus karena rasanya sesuai dengan lidah orang Surabaya pada saat itu. Kita akhirnya berkembang di 2 gerobak, 3 gerobak sampai setahun punya 5 gerobak. Setahun 5 gerobak. Sekarang sudah 1.600. Wow, berarti setiap tahunnya bukan nambah 5 ya? Iya, alhamdulillah. Tapi multiplication-nya itu yang keren. Yes. Dan kemudian juga setelah itu kita berpikir kalau yang namanya kita jualan sendiri ini kan resikonya terlalu besar ya. Kalau kita mengelola outlet tuh, padahal kita cuma punya 5 outlet aja udah setengah mati, kewalahan. Nah akhirnya kita mulai berpikir kenapa kita tidak mencoba menjual sebuah peluang usaha dari base outlet yang kita jalankan. Outlet itu dalam keadaan untung, bagus, kita sudah punya sistem simple lah ya ibaratnya kayak SOP, sistem penjualan dan lainnya, seperti survei lokasi dan lainnya. Nah itu yang kemudian kita menjual peluang usahanya kepada orang lain. Karena pada saat itu simple aja, ada permintaan dari market. Nah misalkan Coach Yudi, mau dong aku buka tapi kebab Turki Baba Yudi gitu. Boleh gak nih? Boleh gitu. Saya sediakan gerobaknya, saya sediakan bahan bakunya. Nah dari situ kemitraannya berkembang. Tapi ternyata setelah kemitraan berkembang kita baru tahu, ada asosiasi yang disebut franchise. Ada sistem bisnis namanya franchise. It's all about selling IP atau intellectual property, di mana itu termasuk dengan brandnya, sistemnya, pengalamannya, support sistemnya gitu ya. Jadi sebenarnya adalah the whole IP-nya yang kita jual. Nah dari sana kita masuklah ke asosiasi, mendaftarlah STPW atau surat pendaftaran waralaba ke Departemen Perdagangan, dan kemudian kita juga mengikuti semua prosedur yang diperlukan. Nah kita kemudian
mendeklarasikan kita sebagai franchise. Setelah kita masuk ke franchise, kita berkembangnya tentunya ke kota terdekat dulu, Malang, Jogja, ya. Terus habis itu kita ke Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan lainnya. Tapi justru ibu kota yang katanya lebih kejam daripada ibu tiri adalah kita masukin paling terakhir. Terakhir ya, karena kejam mungkin ya. Dibilang kejam sih enggak juga sebenarnya, karena kita belum tahu gitu ya. Kan ini different level of game ya. Orang Jakarta itu cepat dalam mengambil keputusan, mereka bisa menilai barang bagus sama enggak, tapi at the same time mereka cepat membuat dan menggelontorkan uang, tapi at the same time mereka minta untuk hasilnya sesuai gitu ya. Nah kalau orang daerah kan masih ada sungkannya, permisi, maaf, kula nuwun, ke orang Jakarta kan ya. Gitu ya. Nah itu yang kadang buat kita kaget-kaget. Setelah kita pindah ke Jakarta, kita kemudian membuat kantor pusat pindah ke Jakarta, yang Surabaya jadi kantor cabang. Jakarta menghandle dari Aceh sampai Jogja, yang Surabaya menghandle dari Solo sampai Papua ya, untuk area logistiknya dan juga area penyebaran bahan bakunya. Dan kemudian dari sana kita mulai pindah ke Jakarta. Nah di Jakarta ini benar-benar kita dituntut banget bro, untuk berubah dari segi cara pemikiran, cara doing business, bagaimana kita menghandle karyawan, bagaimana kita membuat sebuah packaging bisnis yang bagus, bagaimana kita merunning bisnis. Nah disitulah sebenarnya pertempurannya. Nah kalau kita bicara tentang fase, tadi dibilang ada 5 fase ya. Kan masing-masing fase itu pasti ada tantangan dan ada breakthrough-nya. Waduh, benar sekali. Ketika fase gerobak, masih gerobakan, apa sih tantangan utamanya dan gimana cara breakthrough-nya untuk naik ke fase kedua? Cara tantangannya supaya bisa naik kedua, harus kan kalau pertama itu adalah kita dari jualan konvensional kita ke jualan online. Zaman itu belum ada Grab, Gojek dan lainnya ya, belum ada. Pada saat itu adanya Friendster. Sedih banget, dan MSN waktu itu. Mainan Friendster. Mainan semua. Nah, saya jualan catering di sana. Kalau orang lain mencari teman, mencari ini karena terdesak kebutuhan hidup dan bisnis kan nggak bisa ya kita kalau begitu-begitu aja. Kita harus berkembang, harus massive doing marketing karena basicnya saya adalah orang komunikasi. Jadi memang Etienne itu menjadi platform saya untuk berjualan seperti itu. Dan alhamdulillah kok market menyambut baik. Oleh karena itu dari 1 gerobak bisa berkembang jadi 5 gerobak. Jadi karena dari Friendster awalnya. Yes. Kan juga ada pasang status kan itu. Tapi pasang status yang dipasang adalah masak kebab. Wah freezer saya penuh. Kesannya kayak gitu banget. Jadi benar-benar tim kreatif ya di saat itu ya. Lebih tepatnya harus bertahan hidup. Iya. So tantangan awalnya ketika gerobakan adalah bertahan hidup dan dapetin customer mungkin. Benar. Dan paling enggak market melihat. Yang penting lihat dulu deh. Yes. Oke. Mencoba dulu. Dan breakthrough-nya ketika menggunakan Friendster dan sosial media. Yes. Seperti itu. Setelah itu naik tuh ke level 2, di mana level 2-nya sudah berjualan online ya. Yes. Sudah berjualan online. Level 2-nya adalah kita franchise. Ya, atau kemitraan. Nah di situ adalah memang pada saat itu kita berpikir adalah oke, gimana caranya supaya kita bisa berkembang dengan lebih masif lagi. Kita nggak ngambil keuntungan dari per outlet yang gede itu gitu ya, penjualan, tapi kita dapat kecil aja, tapi itu lebih sustain gitu ya. Dan ketika kita menjual gerobak, sebenarnya kan tidak hanya menjual gerobak, menjual peralatan, menjual nama brandnya juga, dan menjual support sistemnya. Nah dari situlah akhirnya kita belajar tentang sistem franchise, dan itu adalah breakthrough kedua. Jadi tantangan awalnya mau franchising susah? Kemitraan dulu. Atau ketika kemitraan banyak komplain? Banyak. Kalau mau memfranchise kan nggak susah pada saat itu. Kenapa? Karena justru karena mungkin kita punya role model 5 outlet tadi yang sukses, dan itu memang jadi, karena kita kan akhirnya dari burger nambahin kebab, itu jadi buah bibir di Surabaya, pembicaraan happening viral gitu kan, semua orang pengen coba, jadi banyak banget orang yang aku juga mau dong buka bisnis. Itu justru banyak banget yang datang ke kita untuk pengen.
Tapi deliverynya yang menantang. Yes, delivery yang menantang. Kita buka, belum tahu apa itu sistem yang, kan sistem biasanya untuk kita sendiri, Betul. bukan sistem untuk pihak lain gitu kan. Nah ini yang kita ternyata harus develop lagi, belajar ke coach, belajar ke short course, belajar ke banyak orang lah intinya. Nah dari situ kita bangun SOP dan sistem. Jadi tantangan utamanya banyak komplain tuh ya. Orang nggak suka, nggak happy, padahal kita udah jualan franchise. Dan akhirnya breakthrough-nya adalah karena belajar. Benar. Belajar tentang sistem franchise yang benar. Pada saat itu juga banyak komplain sebenarnya bukan cuma dari franchise-nya. Kalau franchise-nya malah happy-happy aja sebenarnya karena pada saat itu memang lagi viral banget. Nah, tapi PR-nya adalah customer. Customer ini ngerasa bahwa kok rasanya nggak sama dengan yang di pusat. Nah, karena ternyata orang-orang yang ngambil kemitraan pada saat itu kan sebelum franchise ya, karena kita kan masih dalam proses belajar nih. Mereka maunya untung. Misalkan kita kasih, harus pakai lettuce, mereka pakai kol karena mahal lettuce-nya. Pakai saus kok kita misalkan gitu ya. Ternyata mereka pakai saus yang penuh vitamin dan mineral. Yang satu botol harganya 1.000, yang kena tangan merah hilang nggak hilang. Nah itu dia. Jadi hal-hal seperti itu sih coach yang kita belum ada sistemnya. Seperti itu untuk mungkin kita udah kasih tahu tapi QC-nya, maintaining-nya, training-nya, nah itu kita belum ada. Dan akhirnya setelah mengetahui gimana cara bikin sistemnya, kemudian naik ke fase ketiga. Fase ketiga, yes. Apa tuh fase ketiga? Fase ketiga adalah, sebentar tadi, yang pertama, yang kedua online, yang ketiga franchise. Oh iya, yang kedua tadi? Sorry. Franchise ya, franchise. Online. Reseller. Reseller. Ya reseller yang kemitraan sebenarnya. Reseller adalah kemitraan. Yang ketiga adalah franchise Yang keempat adalah yang ketiga franchise. Yang keempat adalah dengan venture capital. Venture capital. Nah, pada saat itu sudah berapa banyak cabang tuh? Udah hampir 600 ya. 600. Ketika mau mendapatkan venture capital. Iya, venture capital. Tapi ternyata pada saat itu dalam case Baba Raffi kita tidak mengambil karena memang tahun 2009 sampai 2016 itu kan ekonomi Indonesia lagi bagus-bagusnya, seluruh dunia lagi bagus-bagusnya. Jadi kita dengan sangat gampang mendapatkan pertumbuhan dan growth yang kita inginkan. Tapi akhirnya kita ngambil di 2017 gitu ya. 2017 saya mengambil 2017 saya ada pecah kongsi, kemudian 2019 saya mengambil partner bisnis ya. Dalam hal ini sebenarnya bukan venture capital banget ya. Ada sebagian dana yang dimasukkan, tapi at the same time saya mengambil strategic partner seperti itu. Nah, ketika orang pecah kongsi, kan banyak juga tuh orang di luar sana yang pecah kongsi dengan partner bisnisnya ya, dan udah pasti complicated banget tuh. Banget. Itu kan memecah rumah tangga menjadi dua ya. rumit sekali. Apalagi kalau bicara bisnis kadang-kadang lebih ganas loh daripada pecah rumah tangga aja kan. Benar. Nah, gimana tuh cara menghadapi tantangan seperti itu? Sama seperti kata Coach Yudi Chandra, nggak usah dipikirin, dijalanin aja. Tapi emang benar sih, maksudnya kalau dalam case saya kebetulan kan saya pecah rumah tangga plus pecah bisnis ya, jadi kayak dua-duanya saya alami. Tapi at the end of the day, kalau apalagi saya perempuan ya, ngomel banget gitu, tiap hari ngomel. Tapi ya udah ngomel sambil jalanin gitu kan, satu-satu diberesin. Berarti kita PT yang lama harus ditutup. Kemudian saya harus buat PT baru. Mantan partner saya juga harus buat PT baru. Kita sama-sama mengatur semua persyaratan hitam putih, kesepakatan yang kemudian dikuatkan dengan notaris plus putusan hakim. Itu rumit kan, banyak banget bro. Yang dibagi tuh nggak cuma hanya sekedar aset bangunan atau apa ya, tapi lebih karyawan juga dibagi, bahkan hak kekayaan intelektual juga harus dibagi. Dan kekayaan intelektual ternyata tidak hanya sekedar haki ya, tapi juga nama Facebook, nama Instagram dan lainnya ya kan. Jadi kayak wah ini banyak banget. Dan untuk memecah sendiri itu butuh waktu hampir 1,5 tahun.